Malam terasa sunyi, langit gelap, dan hidup terasa begitu berat. Ada orang yang tertawa di depan banyak manusia. Betapa menangis ulat sendirian Adam yang terlihat kuat, padahal hatinya perlahan hancur setiap hari. Mulutnya diam, namun dadanya penuh luka yang tidak bisa dijelaskan. Dan anehnya, semakin dewasa, semakin banyak air mata yang jatuh tanpa suara. Tidak semua kesedihan bisa diceritakan. Ada luka yang terlalu dalam, sampai bibir tidak sanggup mengucapkannya. Ada lelah, yang bahkan tidur pun tidak bisa menyembuhkannya. Di saat seperti itu, banyak orang mulai merasa jauh dari Allah, merasa dirinya terlalu kotor, terlalu penuh dosa, terlalu gagal menjadi hamba yang baik, karena melihat orang lain terlihat lebih saleh, lebih alim, lebih dekat dengan agama, sedangkan dirinya masih berjuang melawan isi kepala sendiri, masih jatuh, masih menangis, masih tersesat dalam hidup. Namun ada satu rahasia yang jarang diketahui manusia. Allah tidak selalu memilih hambanya dari mereka yang paling dipuji manusia. Tidak selalu dari mereka yang paling terkenal. Tidak selalu dari mereka yang paling terlihat suci. Kadang, Allah justru sangat dekat dengan seseorang yang diam-diam patah setiap malam. Seseorang yang merasa tidak berharga, tetapi tetap memanggil nama Allah dalam sepinya. Seseorang yang tetap sujud, meski hidupnya berantakan, dan mungkin selama ini, orang itu adalah kamu. Mungkin tidak ada manusia yang mengerti isi hatimu. Tidak ada yang tahu betapa sering kamu menahan tangis, betapa sering kamu berkata dalam hati, "Ya Allah, aku lelah." Tetapi setiap kali hidupmu hampir runtuh, selalu ada bagian kecil dalam hatimu yang masih ingin kembali kepada Allah. Itu bukan kebetulan. Karena hati yang masih mencari Allah adalah hati yang belum ditinggalkannya. Ada orang yang ketika terluka menjadi semakin sombong, namun ada juga yang justru semakin lembut, semakin sadar bahwa dunia tidak bisa menyelamatkannya. Dan di titik itulah langit mulai mendekat. Kadang Allah membiarkan seseorang menangis lama agar hatinya tidak lagi bergantung kepada manusia. Kadang Allah membuat dunia terasa sempit agar seorang hamba hanya berharap kepadanya, sebab tidak semua kehilangan adalah hukuman. Tidak semua air mata adalah tanda kebencian Tuhan. Bisa jadi, itu cara Allah membersihkan hati seseorang, diam-diam. Dan yang paling menyentuh, seringkali orang yang merasa dirinya paling jauh dari Allah, justru paling sering disebut namanya di langit. Karena ia datang kepada Allah, bukan membawa kesombongan, tetapi membawa kehancuran, membawa penyesalan, membawa hati yang benar-benar ingin dipeluk Tuhan. Malam ini, jika hidupmu terasa berat, jika hatimu lelah, jika tidak ada satupun manusia yang memahami isi dadamu, dengarkan ini baik-baik. Allah melihat air matamu. Allah mendengar doa yang bahkan tidak sempat keluar dari mulutmu, dan Allah tahu berapa kali kamu mencoba bertahan saat semua terasa ingin menyerah. Mungkin manusia melihatmu biasa saja, tidak istimewa, tidak pantas disebut ahli ibadah. Tetapi siapa yang tahu, bisa jadi di saat semua manusia melupakanmu, Allah justru sedang memandangmu dengan kasih sayang yang sangat besar. Dan mungkin selama ini Allah diam-diam mencintaimu, dan mungkin itulah alasan kenapa beberapa orang diuji dengan kesedihan yang begitu panjang. Bukan karena Allah membencinya, tetapi karena Allah sedang menarik hatinya agar pulang lebih dekat kepadanya. Ada tangisan yang tidak pernah dilihat manusia. Tangisan yang disembunyikan di balik senyuman. Di balik kata, "Aku tidak apa-apa." Di balik kebiasaan menghibur orang lain. Padahal dirinya sendiri sedang hancur. Banyak orang terlihat biasa saja di siang hari. Tetapi saat malam datang, dan suasana mulai sepi, dadanya terasa sesak.
Pikirannya mulai berbicara kejam. Kenangan buruk datang satu persatu, lalu air mata jatuh perlahan. Tanpa suara. Tidak semua orang kuat menceritakan lukanya. Ada yang memilih diam, karena terlalu sering tidak dimengerti. Ada yang memendam semuanya sendiri, karena takut dianggap lemah. Dan ada yang akhirnya hanya bisa bicara kepada Allah. Di sajadah yang sunyi, dalam kamar yang gelap, dalam doa yang terbata-bata. Kadang hanya satu kalimat yang keluar, "Ya Allah, tolong aku." Dan anehnya, meski hidupnya terasa begitu berat, hatinya tetap mencari Allah. Itulah yang tidak semua orang miliki, karena ada orang yang ketika terluka, langsung menjauh dari Tuhan, menyalahkan keadaan, menyalahkan takdir, menyalahkan hidup. Tetapi ada juga manusia yang justru semakin dekat kepada Allah saat hatinya patah. Semakin sering menangis dalam doa, semakin ingin didengar oleh langit. Semakin sadar bahwa tidak ada tempat pulang selain Allah. Itulah hati yang sangat istimewa, sebab tidak mudah tetap percaya kepada Allah. Saat hidup terasa tidak adil, tidak mudah tetap sujud. Saat doa terasa belum dijawab, tidak mudah tetap menyebut nama Allah. Saat hati sedang kecewa. Tetapi orang-orang seperti itu seringkali diam-diam sangat dicintai Allah. Karena mereka datang kepada Tuhan, bukan saat hidup nyaman, melainkan saat dirinya benar-benar hancur. Ada seorang ibu yang setiap malam menangis setelah semua keluarganya tidur. Siang hari ia terlihat kuat, tersenyum, memasak, mengurus rumah, tetapi tidak ada yang tahu betapa lelah hatinya. Tidak ada yang tahu berapa banyak luka yang ia sembunyikan. Namun di tengah semua itu, ia masih mengangkat tangan berdoa untuk anak-anaknya, masih menyebut nama Allah dengan suara lirih, masih berharap meski hidup sering membuatnya kecewa, dan langit melihat itu. Ada seorang ayah yang diam-diam memikirkan biaya hidup. Setiap malam ia menahan lelah, menahan takut, menahan air mata karena tidak ingin keluarganya ikut hancur. Mungkin ibadahnya tidak sempurna, mungkin lisannya tidak pandai bicara, harus cepat tetapi setiap langkahnya mencari nafkah. Ia niatkan demi amanah dari Allah, dan bisa jadi lelaki sederhana seperti itu lebih mulia di sisi Allah daripada yang dipuji manusia. Ada juga anak muda yang terlihat ceria di media sosial, tetapi sebenarnya hatinya kosong, merasa gagal, merasa tertinggal, merasa hidupnya tidak berguna. Malam hari ia memandang langit, lalu bertanya dalam hati, "Ya Allah, apa Engkau masih peduli padaku?" Dan tanpa ia sadari, pertanyaan itu sendiri adalah tanda bahwa hatinya masih mencari Tuhan. Karena orang yang benar-benar jauh dari Allah, biasanya sudah tidak peduli lagi, sudah tidak ingin kembali, sudah tidak ingin berdoa. Tetapi ketika seseorang masih menangis karena merasa jauh dari Allah, itu pertanda cahaya itu masih ada di dalam hatinya. Kadang Allah memang tidak langsung menghilangkan luka seseorang, karena ada hati yang baru benar-benar hidup setelah hancur. Ada jiwa yang baru mengenal Tuhan setelah kehilangan segalanya. Dan ada doa yang baru keluar tulus setelah air mata jatuh berkali-kali. Manusia sering mengira bahagia adalah tanda cinta Allah, padahal tidak selalu begitu. Kadang kesedihan justru menjadi pintu yang membawa seorang hamba lebih dekat kepada langit. Karena saat dunia mengecewakan, seseorang mulai sadar, tidak semua yang dicari manusia bisa menenangkan hati. Uang tidak selalu menyembuhkan luka. Keramaian tidak selalu mengusir sepi. Pujian manusia tidak selalu membuat jiwa tenang. Dan di titik itulah, seorang hamba mulai mencari sesuatu yang lebih abadi, yaitu Allah. Maka jangan heran, ada orang yang hidupnya sederhana, tetapi wajahnya tenang, lukanya banyak, tetapi hatinya lembut, masalahnya berat, tetapi lisannya masih berkata, Allah pasti tahu yang terbaik.
Ketenangan seperti itu tidak lahir dari hidup yang mudah, tetapi dari air mata panjang yang akhirnya membuat seseorang benar-benar bersandar kepada Allah. Dan seringkali, orang yang paling dekat dengan Allah bukan yang hidupnya paling sempurna, melainkan yang paling sadar bahwa dirinya lemah tanpa Tuhan. Mungkin hari ini, kamu sedang berada di titik terendah hidupmu, merasa sendiri, tidak dipahami, tidak dianggap doamu, terasa menggantung di langit, dan hatimu lelah, memikul semuanya sendirian. Tetapi jangan buru-buru berpikir, Allah meninggalkanmu, karena bisa jadi, justru di saat semua pintu dunia tertutup, Allah sedang membuka pintu yang jauh lebih besar, pintu untuk mengenalnya lebih dekat, pintu untuk menjadi hamba yang lebih lembut, pintu untuk merasakan bahwa hanya Allah tempat bersandar yang paling aman. Ada alasan kenapa sebagian orang menjadi sangat lembut setelah banyak menangis, karena air mata diam-diam membersihkan hati. Mereka menghancurkan kesombongan, menghapus rasa merasa paling kuat, lalu perlahan hatinya dipenuhi rasa butuh kepada Allah, dan disitulah seorang manusia mulai benar-benar hidup. Bukan hidup untuk dipuji manusia, tetapi hidup untuk mencari ridha Allah. Jadi, jika malam-malammu masih dipenuhi doa, jika setelah semua luka, hatimu masih ingin kembali kepada Allah, jangan merasa dirimu tidak berharga, karena bisa jadi air mata yang tidak pernah dilihat manusia itu justru sangat dikenal oleh langit, dan mungkin itulah yang tidak dipahami banyak manusia, bahwa langit seringkali mencintai orang-orang yang justru tidak dianggap berharga oleh dunia. Di bumi, manusia sibuk menilai dari penampilan, dari pakaian, dari jabatan, dari cara bicara, dari seberapa terkenal namanya. Seolah kemuliaan seseorang bisa diukur hanya dengan apa yang terlihat mata. Padahal, Allah tidak melihat siapa yang paling dipuji manusia. Allah melihat hati, melihat keikhlasan, melihat luka yang disembunyikan, melihat perjuangan kecil yang bahkan tidak diperhatikan siapapun. Ada orang yang diremehkan karena hidupnya sederhana, tidak punya gelar agama, tidak pandai bicara, tidak viral, tidak dikenal. Namun setiap hari, ia menjaga hatinya agar tidak menyakiti orang lain. Ia bekerja dengan jujur. Ia membantu diam-diam. Ia berdoa dalam sunyi. Dan tanpa disadari siapapun, langit mengenalnya. Kadang manusia terlalu mudah memuliakan yang terlihat bercahaya di luar, tetapi lupa bahwa ada hati-hati sunyi yang sangat bercahaya di sisi Allah. Ada seorang tukang kebersihan yang setiap pagi bekerja saat orang lain masih tidur. Tangannya kotor, bajunya sederhana, orang-orang melewatinya begitu saja, bahkan sebagian tidak memandangnya sama sekali. Tetapi sebelum memulai pekerjaannya, ia berdoa pelan, "Ya Allah, mudahkan rezekiku hari ini." Dan sepanjang hari, lisannya terus mengingat Allah. Tidak ada yang memotretnya, tidak ada yang memujinya. Tetapi bisa jadi, namanya lebih dikenal malaikat daripada orang-orang terkenal di bumi. Karena Allah tidak tertipu oleh penampilan dunia. Ada juga seorang ibu tua yang hidupnya sangat sederhana. Rumahnya kecil, pakainya biasa. Tidak ada yang menganggap dirinya istimewa. Namun setiap selesai sholat, ia selalu mendoakan anak-anaknya dengan air mata, mendoakan tetangganya, mendoakan orang-orang yang pernah menyakitinya diam-diam. Hatinya begitu bersih, dan doa-doa seperti itu naik ke langit setiap malam. Manusia mungkin tidak melihat kemuliaannya, tetapi Allah melihat semuanya. Betapa banyak orang yang terlihat hebat di mata manusia, tetapi kosong di hadapan Allah. Dan betapa banyak orang yang terlihat biasa saja, namun sangat mulia di sisi langit, karena ukuran Allah berbeda dengan ukuran manusia, dunia.
mengangkat orang karena popularitas, tetapi Allah mengangkat manusia karena ketulusan. Dunia memandang siapa yang paling bersinar, tetapi Allah melihat siapa yang paling ikhlas saat tidak dilihat siapapun. Itulah sebabnya, kadang orang-orang yang paling dekat dengan Allah justru hidup dalam kesederhanaan, tidak banyak bicara, tidak suka pamer, tidak sibuk terlihat suci, namun diam-diam hubungannya dengan Allah sangat dalam. Ada orang yang lisannya biasa saja, tetapi setiap kali mendengar ayat Allah, hatinya bergetar. Ada orang yang tidak hafal banyak ilmu, tetapi sangat takut menyakiti orang lain. Ada orang yang ibadahnya sederhana, tetapi ketika berdoa, air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. Dan seringkali, hati seperti itu lebih dicintai Allah, karena ketulusan lebih mahal daripada penampilan. Manusia sering lupa bahwa banyak wali Allah hidup tanpa dikenal. Mereka berjalan di pasar seperti orang biasa, makan sederhana, berpakaian sederhana, tidak memiliki pengikut, tidak memiliki pujian. Tetapi saat malam tiba, mereka menangis di hadapan Allah, dan bumi menjadi tenang karena doa-doa mereka. Ada rahasia besar yang jarang dipahami manusia. Kadang Allah sengaja menyembunyikan hamba yang dicintainya dari sorotan dunia, agar hatinya tetap bersih, agar amalnya tetap tulus, agar tidak rusak oleh pujian manusia. Karena tidak semua yang tersembunyi itu rendah. Sebagian justru sedang dijaga oleh Allah. Mungkin hari ini kamu merasa hidupmu biasa saja, tidak punya kelebihan, tidak punya pencapaian besar, tidak dianggap penting, bahkan sering diremehkan omonganmu, diabaikan kebaikanmu, dilupakan pengorbananmu, dianggap biasa, dan hatimu lelah karena terus merasa tidak dihargai. Tetapi dengarkan ini baik-baik, belum tentu kecil di mata manusia, berarti kecil di hadapan Allah. Karena ada manusia yang ditertawakan di bumi, tetapi dimuliakan di langit. Ada manusia yang diremehkan dunia, tetapi doanya sangat dicintai Allah. Dan ada manusia yang hidupnya sunyi, tetapi namanya disebut para malaikat. Allah melihat semua yang tidak dilihat manusia. Allah tahu siapa yang tetap jujur saat miskin, siapa yang tetap sabar saat dihina, siapa yang tetap lembut meski sering disakiti, siapa yang tetap membantu meski dirinya sendiri kekurangan. Dan semua itu tidak pernah hilang di sisi Allah. Kadang seseorang menangis, bukan karena tidak punya apa-apa, tetapi karena terlalu lama merasa tidak dianggap, terlalu lama diremehkan, terlalu lama dipandang sebelah mata. Namun justru di saat seperti itu, Allah sedang mengajarkan satu hal besar, bahwa nilai dirimu tidak ditentukan oleh penilaian manusia. Kalau seluruh dunia meremehkanmu, tetapi Allah mencintaimu, maka sebenarnya kamu tidak kehilangan apapun. Yang berbahaya bukan ketika manusia tidak melihatmu, tetapi ketika Allah berpaling dari hatimu. Dan kabar baiknya, Allah sangat dekat dengan hati yang rendah, dengan hati yang tidak sombong, dengan hati yang tidak haus dipuji. Karena banyak manusia berubah saat dipuja. Namun orang-orang pilihan Allah tetap sederhana meski hatinya mulia. Mereka tidak sibuk membuktikan diri kepada manusia. Mereka hanya ingin Allah ridha. Itulah kemuliaan yang paling tinggi. Maka jangan sedih jika hidupmu tidak banyak dipandang manusia. Jangan terlalu hancur jika kebaikanmu tidak dihargai, karena bisa jadi justru saat dunia melupakanmu, langit sedang menyebut namamu dengan penuh cinta. Dan mungkin ada alasan kenapa hatimu tetap lembut, meski sering diremehkan, karena Allah sedang menjaga sesuatu yang sangat berharga di dalam dirimu. Sesuatu yang tidak bisa dilihat mata manusia, tetapi sangat bercahaya di hadapan langit. Dan mungkin itulah kekuatan yang paling jarang dimiliki manusia. Tetap lembut,
Meski hidup berkali-kali melukainya karena kenyataannya, menjadi baik itu tidak mudah. Terlebih, di dunia yang sering membalas ketulusan dengan kekecewaan. Ada orang yang tulus membantu, tetapi justru dimanfaatkan. Ada yang setia, tetapi dikhianati. Ada yang selalu ada untuk orang lain, tetapi saat dirinya jatuh, dia ada yang tinggal. Dan perlahan, luka demi luka mulai memenuhi hatinya. Sampai akhirnya, ia belajar satu kenyataan pahit. Tidak semua kebaikan dibalas kebaikan, tidak semua ketulusan dihargai, tidak semua hati dijaga oleh manusia. Namun anehnya, di tengah semua luka itu, masih ada orang-orang yang memilih tetap baik, tetap lembut, tetap peduli, tetap menolong. Meski hatinya sendiri sering hancur diam-diam. Orang seperti itu sangat langka. Karena kebanyakan manusia berubah setelah disakiti. Yang tadinya lembut, menjadi kasar. Yang tadinya peduli, menjadi dingin. Yang tadinya tulus, akhirnya menutup hati. Dan itu manusiawi, luka memang bisa mengubah seseorang. Tetapi ada jiwa-jiwa tertentu yang meski berkali-kali dihancurkan kehidupan, hatinya tetap hidup, tetap memiliki belas kasih, tetap tidak tega menyakiti orang lain. Dan seringkali, mereka adalah orang-orang yang sangat dicintai Allah. Sebab tidak semua orang mampu bertahan lembut. Setelah begitu banyak kecewa, ada seorang perempuan yang terlalu sering mengalah demi menjaga hubungan. Ia memendam sedihnya sendiri, menangis sendirian, berusaha memahami semua orang, tetapi dirinya sendiri jarang dipahami. Ia lelah, sangat lelah, namun saat melihat orang lain terluka, hatinya tetap tidak tega. Ia masih membantu, masih mendengarkan, masih mendoakan. Padahal hidupnya sendiri penuh luka, dan langit melihat itu. Ada seorang lelaki yang sepanjang hidupnya bekerja keras untuk keluarga. Ia dihina karena penghasilannya kecil, diremehkan karena tidak sukses, dianggap gagal oleh banyak orang. Tetapi setiap pulang kerja, ia tetap membawa makanan untuk anak-anaknya, tetap tersenyum meski dadanya penuh beban. Tetap berusaha menjadi ayah yang lembut, padahal hidup berkali-kali mematahkan harga dirinya. Dan mungkin, lelaki seperti itu menangis diam-diam saat semua orang tidur. Namun keesokan harinya, ia kembali berjuang, kembali mencoba tersenyum, kembali memilih menjadi baik. Orang-orang seperti ini sering tidak dipuji dunia. Karena dunia hanya melihat hasil, tidak melihat perjuangan hati. Padahal, menahan diri agar tetap baik setelah disakiti adalah salah satu perjuangan paling berat. Ada luka yang membuat seseorang sulit percaya lagi. Ada pengkhianatan yang membuat hati terasa mati. Ada ucapan manusia yang terus membekas bertahun-tahun, dan ada malam-malam panjang di mana seseorang menangis sambil bertanya, "Ya Allah, kenapa hidupku seperti ini?" Tetapi hebatnya, setelah semua itu, ia masih bisa berkata lembut kepada orang lain, masih bisa tersenyum, masih bisa memaafkan. Itu bukan kelemahan, itu kekuatan hati yang luar biasa. Karena memaafkan saat terluka, lebih sulit daripada membalas tetap lembut saat kecewa. Lebih berat daripada menjadi kasar. Dan Allah sangat mencintai hati seperti itu sebab Allah tahu berapa banyak air mata yang ditahan, berapa banyak amarah yang dipendam agar tidak menyakiti orang lain, berapa banyak luka yang disembunyikan di balik senyuman. Ada manusia yang ketika disakiti, langsung ingin membuat orang lain merasakan luka yang sama. Tetapi ada juga yang justru berkata dalam hati, "Biarlah sakit ini berhenti di aku saja." Hati seperti itu sangat indah di sisi Allah, karena ia memilih tidak mewariskan luka. Ia memilih tetap menjadi cahaya, meski hidupnya gelap. Dan percayalah, tidak ada satu pun kesabaran seperti itu
yang tidak dilihat Allah. Mungkin manusia tidak tahu betapa keras perjuanganmu menjaga hati tetap baik. Mereka hanya melihat kamu tersenyum, mereka tidak tahu bahwa setelah pulang, kamu menangis sendirian. Mereka tidak tahu betapa sering kamu menahan diri agar tidak hancur. Tetapi Allah tahu semuanya. Allah melihat setiap luka yang tidak kamu ceritakan. Allah mendengar setiap doa yang kamu ucapkan sambil menangis. Dan Allah tahu bahwa bertahan menjadi lembut di dunia yang keras bukan hal yang mudah. Kadang seseorang terlihat terlalu baik, bukan karena hidupnya mudah, tetapi karena ia tahu rasanya disakiti. Ia tahu rasanya diabaikan. Ia tahu rasanya tidak dipedulikan. Maka ia tidak ingin orang lain merasakan luka yang sama. Itulah kenapa orang-orang yang paling banyak menangis seringkali justru menjadi manusia paling lembut. Karena penderitaan mengajarkan mereka arti kasih sayang. Dan tanpa sadar, luka telah membentuk hati mereka menjadi lebih dekat kepada Allah. Sebab hati yang lembut lebih mudah menerima cahaya Tuhan. Maka jangan malu. Jika hatimu terlalu lembut, jangan merasa bodoh, karena masih memilih baik setelah disakiti. Karena dunia memang sering menganggap kelembutan sebagai kelemahan. Padahal, di sisi Allah, kelembutan adalah kemuliaan. Dan bisa jadi, justru karena hatimu tetap hidup setelah semua luka itu, Allah sedang menyiapkan derajat yang sangat tinggi untukmu. Ada alasan kenapa sebagian orang diuji berkali-kali, tetapi hatinya tidak berubah menjadi gelap, karena Allah sedang menjaga cahaya di dalam dirinya. Cahaya yang membuatnya tetap peduli, tetap sabar, tetap lembut, meskipun dunia berkali-kali membuatnya kecewa. Dan mungkin malam ini, kamu sedang lelah menjadi orang baik, lelah mengalah, lelah memendam luka, lelah berpura-pura kuat. Tetapi dengarkan ini, setiap air mata yang jatuh karena bertahan menjadi baik, tidak pernah sia-sia di sisi Allah. Karena Allah tidak hanya melihat seberapa banyak ibadahmu, Allah juga melihat seberapa keras perjuanganmu menjaga hati tetap bersih, saat hidup terus melukainya. Dan mungkin, di saat manusia tidak memahami ketulusanmu, langit justru sedang memelukmu dengan kasih sayang yang sangat besar. Dan mungkin, di antara semua luka yang pernah dialami manusia, ada satu luka yang paling sunyi. Bukan luka karena disakiti orang lain, bukan luka karena kehilangan, tetapi luka karena merasa terlalu jauh dari Allah. Ada orang yang setiap hari terlihat biasa saja, tetap bekerja, tetap tersenyum, tetap menjalani hidup seperti biasa. Tetapi di dalam hatinya, ada rasa berat yang tidak pernah benar-benar hilang. Rasa bersalah, rasa malu, rasa takut karena ia tahu. Ada masa lalu yang belum selesai di dalam dirinya. Ada dosa yang masih menghantui. Ada kesalahan yang terus teringat. Ada keputusan buruk yang jika diingat kembali, membuat dadanya sesak. Dan seringkali, orang seperti ini berkata dalam hati, "Aku terlalu kotor, aku terlalu jauh. Aku tidak pantas lagi mendekat kepada Allah." Kalimat-kalimat itu terdengar pelan, tetapi sangat menghancurkan karena perlahan mereka mulai percaya bahwa pintu Allah sudah tertutup untuknya, bahwa rahmat Allah bukan lagi untuk dirinya, bahwa hidupnya sudah terlalu rusak untuk diperbaiki. Padahal, itulah salah satu bisikan paling berbahaya, karena Allah tidak pernah mengatakan, itu manusia yang mengatakan itu kepada dirinya sendiri. Setan yang membisikkan itu ke dalam hatinya, agar ia menyerah, agar ia berhenti berharap, agar ia merasa tidak layak dicintai Allah. Padahal, Allah tidak pernah lelah menunggu hambanya kembali. Bahkan ketika hamba itu sendiri sudah lelah terhadap dirinya sendiri. Ada orang yang pernah jauh dari agama, bertahun-tahun hidup tanpa arah, melupakan sholat, melupakan doa, melupakan Tuhan. Dan ketika akhirnya sadar, ia menangis bukan karena hidupnya sulit,
Tetapi karena baru menyadari betapa lama ia hidup jauh dari Allah, tangisan seperti itu tidak sederhana. Itu adalah suara hati yang sedang dibangunkan. Ada juga orang yang pernah membuat kesalahan besar, kesalahan yang tidak bisa diulang. Kesalahan yang terus menghantuinya, mungkin menyakiti orang tua, mungkin pernah mengkhianati, mungkin pernah jatuh dalam dosa yang sangat dalam. Dan Siti Pekaldi ingin berdoa. Ada suara di dalam dirinya berkata, "Untuk apa? Bukankah kamu terlalu kotor?" Lalu ia mundur, menunda taubat, menunda sujud, menunda pulang. Padahal justru saat itulah Allah sedang menunggunya. Banyak orang berpikir mereka harus menjadi suci dulu, baru pantas datang kepada Allah. Padahal tidak. Kita datang kepada Allah justru karena kita kotor, kita sujud, karena kita lemah, kita menangis, karena kita ingin dibersihkan. Tidak ada satupun manusia yang pulang kepada Allah dalam keadaan sempurna. Semua datang membawa luka, membawa dosa, membawa penyesalan. Dan Allah tidak menolak itu. Allah justru mencintai hati yang kembali dengan tulus. Ada sebuah momen yang sangat indah dalam hidup seorang hamba. Bukan saat ia merasa paling suci, bukan saat ia merasa paling hebat, tetapi saat ia berkata dengan air mata, "Ya Allah, aku salah." Kalimat sederhana itu bisa mengguncang langit, karena di dalamnya ada kerendahan hati, ada pengakuan, ada penyesalan, dan ada keinginan untuk pulang. Seringkali orang yang merasa dirinya paling berdosa justru lebih dekat kepada rahmat Allah karena ia datang tanpa kesombongan. Ia tidak merasa suci, ia tidak merasa lebih baik dari siapapun. Ia datang dengan hati yang hancur, dan hati yang hancur sangat dicintai Allah. Karena hati seperti itu mudah dibentuk, mudah dilembutkan, mudah menerima cahaya. Mungkin malam ini ada seseorang yang mendengar narasi ini dan diam-diam menangis karena merasa semua kata ini sedang berbicara kepadanya tentang masa lalunya, tentang dosa-dosanya, tentang malam-malam yang penuh penyesalan. Dan jika itu kamu, dengarkan ini baik-baik. Selama hatimu masih merasa bersalah, itu tanda hatimu masih hidup. Selama kamu masih ingin menangis karena dosa, itu tanda Allah belum melepaskanmu. Karena hati yang benar-benar mati tidak lagi merasa bersalah. Ia nyaman dalam dosa, ia tidak peduli, ia tidak ingin berubah. Tetapi kamu masih terluka karena kesalahanmu. Kamu masih ingin kembali. Kamu masih ingin dipeluk Allah. Dan itu adalah tanda harapan. Jangan biarkan masa lalu membuatmu putus asa. Karena masa lalu tidak lebih besar dari rahmat Allah, tidak ada dosa yang lebih besar dari ampunannya. Tidak ada kesalahan yang terlalu besar selama pintu taubat masih terbuka. Dan kabar baiknya, pintu itu belum tertutup, masih terbuka, masih menunggumu, masih memanggilmu pulang. Kadang Allah sengaja membuat seseorang merasa sangat hancur oleh dosanya, agar ia benar-benar kembali. Bukan kembali setengah-setengah, tetapi kembali dengan seluruh hatinya, dengan air mata, dengan penyesalan, dengan cinta yang baru. Dan orang seperti itu sering menjadi jauh lebih dekat kepada Allah dibanding mereka yang merasa dirinya sudah baik. Karena rasa bersalah, jika diarahkan kepada Allah, akan berubah menjadi taubat. Dan taubat adalah salah satu ibadah paling indah. Tidak perlu menunggu besok, tidak perlu menunggu merasa lebih baik, tidak perlu menunggu hidupmu rapi. Datanglah sekarang. Dengan semua kekacauanmu, dengan semua lukamu, dengan semua dosamu, datang kepada Allah apa adanya. Katakan saja, "Ya Allah, aku ingin pulang." Kadang hanya itu yang dibutuhkan. Satu langkah kecil, satu sujud, satu air mata. Dan Allah akan menyambutmu dengan kasih sayang.
yang tidak pernah bisa dibayangkan manusia. Karena Allah bukan Tuhan yang mencari alasan untuk menghukummu. Allah adalah Tuhan yang selalu membuka alasan agar kamu kembali. Mungkin kamu merasa tidak layak dicintai Allah. Mungkin kamu merasa terlalu rusak, terlalu jauh, terlalu terlambat. Tetapi dengarkan ini. Kalau Allah masih memberimu umur hari ini, itu berarti Dia masih memberimu kesempatan. Kalau hatimu masih bergetar saat namanya disebut, itu berarti Dia masih memanggilmu. Kalau air matamu masih jatuh saat mengingat dosa, itu berarti Dia masih ingin memelukmu. Jangan lari dari Allah hanya karena merasa terlalu kotor. Larilah kepada Allah, karena hanya Dia yang bisa membersihkanmu. Dan mungkin malam ini, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, hatimu merasa sedikit lebih tenang. Bukan karena semua masalah selesai, bukan karena semua dosa langsung hilang, tetapi karena kamu sadar bahwa ternyata Allah belum menyerah atas dirimu. Dan mungkin ketenangan kecil yang mulai terasa di hatimu malam ini bukan sekadar perasaan biasa, karena ada tanda-tanda tertentu yang sering muncul pada seseorang saat Allah masih menjaga hatinya. Tanda-tanda yang tidak selalu terlihat oleh manusia, tidak selalu berupa keajaiban besar, tidak selalu tentang kekayaan atau hidup yang sempurna. Kadang justru hadir dalam bentuk yang sangat sunyi, sangat lembut, dan hanya bisa dirasakan oleh hati yang pernah hancur. Tanda pertama, hatimu masih mudah tersentuh saat mengingat Allah. Mungkin kamu tidak merasa dirimu alim, ibadahmu masih berantakan, hidupmu masih penuh salah. Tetapi setiap mendengar ayat Al-Quran, setiap mendengar tentang kematian, setiap mendengar nama Allah disebut, dadamu terasa berbeda. Ada rasa hangat, ada rasa takut, ada sesuatu yang membuat hatimu ingin menangis. Itu bukan kelemahan, itu tanda bahwa hatimu belum mati. Karena hati yang dicintai Allah biasanya masih bisa bergetar saat diingatkan kepadanya. Ada orang yang mendengar nasihat agama, lalu biasa saja, tidak tersentuh, tidak peduli. Tetapi ada juga yang diam-diam menunduk karena hatinya terasa sesak. Dan bisa jadi Allah sedang mengetuk pintu hatinya. Tanda kedua, kau selalu ingin kembali, meski berkali-kali jatuh. Inilah tanda yang sangat indah, karena manusia memang tidak sempurna. Kadang semangat ibadah naik turun, kadang kembali melakukan kesalahan yang sama, kadang kalah melawan diri sendiri. Tetapi anehnya, setelah jatuh, hatimu tetap ingin pulang kepada Allah, tetap ingin berdoa, tetap ingin memperbaiki diri, tetap merasa sedih saat jauh dari Tuhan. Dan itu sangat berharga karena tidak semua orang memiliki keinginan untuk kembali. Sebagian orang setelah jatuh langsung menyerah. Tetapi orang yang dicintai Allah, meski tersandung berkali-kali, ia tetap mengetuk pintu langit. Mungkin pelan, mungkin sambil menangis, tetapi ia tidak berhenti pulang. Tanda ketiga, hatimu tidak nyaman saat menyakiti orang lain. Mungkin mulutmu pernah salah bicara, mungkin emosimu pernah melukai seseorang. Tetapi setelah itu, hatimu gelisah, tidak tenang. Ada rasa bersalah yang terus mengganggu, dan akhirnya kamu ingin meminta maaf, ingin memperbaiki semuanya. Hati seperti ini sangat lembut, karena banyak manusia yang bisa menyakiti tanpa rasa bersalah. Tetapi ketika seseorang masih sedih karena telah melukai orang lain, itu tanda Allah masih menjaga nuraninya, sebab hati yang hidup tidak nyaman dalam kezaliman. Tanda keempat, hidupmu sering diuji, tetapi hatimu masih bertahan. Inilah tanda yang sering tidak disadari. Ada orang yang hidupnya berkali-kali dihantam, masalah, kecewa, kehilangan, pengkhianatan, kegagalan, kesepian. Namun di tengah semua itu,
Ia belum menyerah kepada Allah. Mungkin ia lelah, mungkin ia menangis, mungkin ia hampir putus asa. Tetapi jauh di dalam hatinya, masih ada keyakinan kecil bahwa Allah tidak akan meninggalkannya. Dan keyakinan kecil itu adalah cahaya yang sangat berharga. Kadang Allah menguji seseorang bukan karena membencinya, tetapi karena Allah ingin membentuk hatinya menjadi lebih kuat, lebih lembut, lebih dekat kepadanya. Dan seringkali, orang yang paling banyak diuji justru paling dekat dengan Allah, karena mereka belajar bergantung hanya kepada Tuhan. Tanda kelima, kamu diam-diam senang membantu orang lain. Meski hidupmu sendiri belum mudah, meski hatimu sendiri masih lelah, tetapi saat melihat orang lain kesusahan, hatimu tidak tega. Kamu ingin membantu semampumu. Mungkin hanya dengan mendengarkan, mungkin dengan doa, mungkin dengan perhatian kecil, dan seringkali kebaikan itu dilakukan diam-diam, tanpa ingin dipuji, tanpa ingin dianggap hebat. Karena hati yang dicintai Allah biasanya tidak nyaman melihat orang lain menderita. Ia tahu rasanya terluka, maka ia tidak ingin menambah luka orang lain. Tanda keenam, kamu lebih sering menangis saat sendirian, bukan karena lemah, tetapi karena hatimu terlalu penuh. Dan anehnya, air mata itu sering jatuh saat kamu berbicara kepada Allah, saat malam sunyi, saat semua orang tidur, saat tidak ada siapapun yang melihatmu. Tangisan seperti itu sangat indah di sisi langit. Karena itu bukan tangisan untuk dilihat manusia, tetapi tangisan yang lahir dari hati paling dalam. Dan Allah sangat mengetahui air mata yang disembunyikan manusia. Tanda ketujuh, dunia tidak lagi terlalu memuaskan hatimu. Bukan berarti kamu membenci hidup, tetapi ada perasaan bahwa semua hal duniawi tidak benar-benar bisa menenangkan jiwamu. Pujian manusia terasa sebentar, kebahagiaan dunia terasa kosong, dan hatimu mulai mencari sesuatu yang lebih dalam, lebih tenang, lebih abadi. Itulah saat seorang hamba mulai benar-benar mencari Allah, karena hati yang dicintai Allah perlahan dijauhkan dari ketergantungan kepada dunia, agar ia mengenal bahwa hanya Allah tempat paling aman untuk bersandar. Mungkin selama ini, kamu mengira hidupmu biasa saja, mengira dirimu jauh dari Allah, mengira semua tangisanmu tidak berarti, padahal bisa jadi Allah sedang membimbingmu perlahan. Lewat luka, lewat air mata, lewat kegagalan, lewat kesepian. Karena tidak semua bentuk cinta Allah terasa manis. Kadang cintanya hadir dalam bentuk yang membuat manusia lebih banyak bersujud. Dan mungkin semua rasa hancur yang pernah kamu alami bukan untuk menghancurkanmu, tetapi untuk membuat hatimu lebih dekat kepada langit. Maka jangan terlalu cepat membenci dirimu sendiri. Jangan merasa hidupmu tidak berarti, karena bisa jadi di balik semua luka yang tidak dipahami manusia, ada kasih sayang Allah yang sedang bekerja diam-diam di dalam hidupmu. Dan mungkin beberapa tanda itu ada pada dirimu, dan mungkin setelah semua perjalanan hati malam ini, baru sekarang kamu sadar bahwa selama ini Allah tidak pernah benar-benar meninggalkanmu. Musik lembut mengalun, langit subuh perlahan mulai berubah warna. Gelap yang tadi pekat mulai ditembus cahaya tipis dari ufuk timur, seolah langit sedang berbisik pelan. Setelah malam paling gelap, fajar selalu datang. Mungkin hari ini kamu merasa sendirian, merasa tidak berharga, merasa hidupmu terlalu rusak, terlalu banyak salah, terlalu banyak gagal, dan terlalu jauh untuk kembali menjadi hamba yang baik. Kadang hidup memang membuat seseorang lelah, terlalu banyak kecewa, terlalu banyak kehilangan, terlalu banyak luka yang dipendam sendirian, sampai akhirnya hati mulai bertanya, apakah Allah masih peduli kepadaku? Tetapi dengarkan ini baik-baik, kalau sampai hari ini
hatimu masih tersentuh saat mendengar nama Allah. Itu mungkin tanda Allah masih memelukmu diam-diam, karena tidak semua hati masih bisa menangis saat diingatkan kepada Tuhan. Tidak semua jiwa masih ingin kembali setelah berkali-kali jatuh. Dan tidak semua manusia masih memiliki rasa takut kehilangan Allah. Kalau hatimu masih bergetar, itu bukan kebetulan, itu tanda cahaya itu masih ada. Mungkin kecil, mungkin redup, tetapi belum padam, dan Allah tahu betapa keras perjuanganmu bertahan sampai hari ini. Allah tahu berapa banyak malam yang kamu lewati sambil menahan tangis. Allah tahu berapa kali kamu berpura-pura kuat di depan manusia. Allah tahu bahwa ada luka yang tidak pernah bisa kamu ceritakan kepada siapapun. Dan yang paling menenangkan, Allah tidak menunggu kamu sempurna dulu, baru menerima taubatmu. Tidak, Allah hanya ingin kamu kembali. Apapun keadaanmu, sehancur apapun hidupmu, sebanyak apapun dosamu, karena rahmat Allah lebih luas daripada semua kesalahan manusia. Kadang manusia menjauh dari Allah, bukan karena membenci Tuhan, tetapi karena terlalu membenci dirinya sendiri. Merasa terlalu kotor, terlalu hina, terlalu gagal. Padahal, kalau Allah benar-benar tidak menginginkanmu kembali, mungkin hatimu sudah tidak peduli lagi. Mungkin kamu sudah tidak tersentuh lagi. Mungkin kamu sudah tidak menangis saat mendengar tentang Allah. Tetapi lihatlah dirimu malam ini. Hatimu masih lembut, masih ingin pulang, masih berharap. Dan itu adalah rahmat yang sangat besar. Jangan menyerah dari rahmat Allah. Meskipun hidupmu belum berubah sepenuhnya, meskipun ibadahmu masih naik, turun, meskipun hatimu masih sering kalah oleh dunia, tetaplah kembali. Tetaplah mengetuk pintu langit. Karena Allah tidak bosan menerima hamba yang datang. Berkali-kali justru manusialah yang sering bosan pada dirinya sendiri. Ada orang yang merasa dirinya terlalu buruk untuk dicintai Allah. Padahal, yang membuat seseorang mulia bukan masa lalunya, tetapi arah hatinya hari ini. Dan mungkin malam ini adalah awal dari perjalanan baru dalam hidupmu. Bukan perjalanan menjadi manusia sempurna, tetapi perjalanan menjadi hamba yang terus mencoba kembali kepada Allah. Pelan-pelan, satu doa demi satu doa, satu sujud demi satu sujud, satu air mata demi satu air mata. Karena perubahan besar sering dimulai dari hati yang hancur. Dan jangan takut jika perjalananmu lambat, sebab Allah lebih melihat ketulusan langkahmu daripada seberapa cepat kamu sampai. Mungkin selama ini, kamu terlalu keras kepada dirimu sendiri, terlalu sering menyalahkan diri, terlalu sering merasa gagal. Padahal, di saat kamu menangis karena ingin berubah, Allah sudah melihat perjuangan itu. Dan bisa jadi, air mata yang jatuh malam ini lebih berharga di sisi Allah daripada ibadah yang dipenuhi ria, karena Allah mencintai hati yang tulus, hati yang datang tanpa kepura-puraan, hati yang mengaku lemah, hati yang berkata, "Ya Allah, aku tidak punya siapa-siapa selain Engkau." Kalimat sederhana itu sangat dicintai langit. Maka malam ini, jangan tidur dengan putus asa. Jangan tidur sambil merasa Allah membencimu. Karena bisa jadi, di saat semua manusia tidak memahami isi hatimu, Allah justru sedang sangat dekat denganmu. Sangat dekat, lebih dekat daripada yang kamu kira. Dan mungkin, selama ini, semua luka, semua kambing mamar, air mata, adalah jalan agar hatimu kembali menemukan Allah. Sekarang tarik napas perlahan, tenangkan hatimu, dan bisikan dalam pelan, "Ya Allah, aku ingin pulang." Karena tidak ada tempat pulang paling tenang selain kepada Allah. Kalau video ini menyentuh hatimu, tuliskan di komentar, "Ya Allah, jangan tinggalkan aku." Dan jangan lupa,
Like, komen, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar channel Manisnya Iman terus menghadirkan video-video yang menenangkan hati, menguatkan jiwa, dan mengingatkan kita semua kepada Allah. Semoga Allah melembutkan hati kita, menghapus dosa-dosa kita, dan mempertemukan kita dengan cintanya yang paling indah. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.